Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan bahasan mengenai indeks Miller untuk sistem kristal dengan 4 sumbu kristalografis. Ini adalah contoh model kristal bersistem heksagonal memiliki 4 sumbu kristalografis. Prinsipnya dalam menentukan indeks Miller adalah sama dengan sistem kristal yang memiliki 3 sumbu kristalografis. Hanya saja pada sistem heksagonal dan juga trigonal kita menggunakan notasi HKIL. Jadi ada tambahan I pada posisi yang ketiga. Dan karena ini diperkenalkan juga oleh Bravais untuk model kristal dengan 4 sumbu kristalografis, maka indeksnya itu disebut dengan indeks Miller-Bravais. Di mana H itu merepresentasikan sumbu kristalografis A1, K itu A2, I itu A3, dan L adalah sumbu C. Kemudian di sini ada sebuah rumus juga yang selalu bersesuaian, yaitu di mana yang posisi yang ketiganya I itu adalah negatif dari penjumlahan H ditambah dengan K. Jadi selalu seperti itu. Apabila I tidak sama dengan negatif dari penjumlahan H dan K, berarti ada satu kesalahan. Kemudian sebagai catatan, pada indeks Miller-Bravais untuk sistem kristal yang memiliki 4 sumbu kristalografis, terkadang juga dinyatakan hanya dengan 3 notasi saja, yaitu adalah HKL. Dalam hal seperti itu artinya I-nya tidak ditampilkan. Karena memang I itu selalu begini hubungannya. Sehingga beberapa literatur hanya menyebutkan dengan 3 notasi saja, yaitu HKL tanpa menyebutkan yang I. Kemudian kita langsung saja mencoba untuk menentukan indeks Miller-Bravais untuk bidang yang berwarna merah dengan menggunakan orde pertama. Jadi sumbu kristalografis mendatar melewati rusuknya. Ini kalau kita lihat dari atas maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah A1, ini A2, dan ini adalah A3-nya. Sedangkan bidang yang merah maka akan kita lihat dari atas hanya berupa sebuah garis seperti ini. Nah, untuk menentukan indeks Miller-nya, maka kita hitung atau kita ukur terlebih dahulu unit perpotongannya. Unit perpotongan bidang ini dengan sumbu A1 adalah 1A. Kemudian dengan sumbu A2, karena dia paralel, maka ini tidak terhingga. Dengan sumbu A3 memotong di minus 1A. Ini terdapat minus di sini, yang positifnya yang ada di sini. Kemudian dengan sumbu C tidak terhingga karena sejajar. Sehingga kebalikannya akan menjadi seperti ini. 1/1A, kemudian 1 tidak terhingga, 1/-1A, kemudian 1 tidak terhingga. Sehingga akan menjadi 1, 0, minus 1, 0, dan indeks Miller untuk bidang yang berwarna merah ini adalah 1, 0, 1 minus 0. Kemudian ini adalah contoh lain dalam penentuan indeks Miller-Bravais. Yang sebelah kiri ini sama dengan yang sebelumnya tadi. Indeks Miller-nya adalah 1, 0, minus 1, 0. Nah, kemudian kita ingin mencoba menentukan indeks Miller untuk bidang yang sama, yaitu yang diarsir dengan warna abu-abu seperti ini, namun menggunakan orde 2. Kalau yang orde 2 artinya sumbu kristalografis melewati tengah bidang. Model kristal ini kalau kita pandang dari atas, maka kita akan memperoleh gambaran seperti ini. Jadi yang diarsir abu-abu ini akan terlihat menjadi garis seperti ini. Nah, sebagai catatan, kalau pada orde pertama, maka dari tengah ini sampai ke sini, maka kita hitung sebagai 1A. Dari sini sampai sini kita hitung sebagai 1A juga.
Namun pada orde yang kedua, dari sini ke sini tidak kita hitung sebagai 1A. Namun kita hitung dia sebagai setengah. Mengapa setengah? Karena 1A diperhitungkan dari sini sampai sini. Mengapa demikian? Ini terkait dengan struktur dalam, internal structure, susunan dari unit-unit sel dari sistem kristal heksagonal yang berbentuk heksagon. Nah, kita baru akan membahas ini pada minggu ke-7. Jadi, intinya seperti itu. Jika kita menggunakan orde yang kedua, maka 1A itu harus kita pandang dari sini sampai ke sini. Sehingga dari sini sampai ke sini jaraknya adalah setengah A. Sehingga hasil perhitungannya akan menjadi seperti ini. Dan indeks Miller-nya akan menjadi 1, 1, minus 2, 0. Kemudian untuk yang ini, sama. Kalau ini prisma, sedangkan ini adalah bidang dari di piramida. Hasil perhitungannya adalah untuk indeks Miller per phase-nya menjadi 1, 1, minus 2, 1. Kemudian kita membahas tentang notasi untuk form. Kita sudah belajar form atau bentuk kristal, dan kita sudah belajar indeks Miller. Sebagai contoh, ini model kristal yang berbentuk kubus yang memiliki 6 bidang yang sama, dan ini adalah indeks Miller dari masing-masing bidang. 100 yang depan, minus 100 yang di belakang sana. Untuk menyatakan form, kita cukup mengambil salah satu bidang dalam form tersebut dan meletakkannya dalam tanda kurung kurawal seperti ini. Jadi, kalau kita tulis seperti ini, 100 dalam tanda kurung kurawal, artinya notasi 100 ini merepresentasikan ke-6 bidang yang terdapat dalam kubus tersebut. Kemudian kita membahas yang lain, yaitu adalah zona. Zona adalah kelompok bidang kristal yang saling berpotongan pada rusuk yang paralel. Sebagai contoh adalah ini, model kristal pada sistem tetragonal. Dan mempunyai dua form. Yang pertama adalah form prisma dan form pinakoid. Pinakoid yang atas dan bawah. Form prisma terdapat 4 bidang, yaitu kiri, kanan, depan, dan belakang di sana. Kalau kita lihat, bidang prisma yang di kiri dan yang di depan akan berpotongan sehingga garis perpotongannya adalah yang ini. Bidang yang depan dengan bidang yang sebelah kanan akan berpotongan dan garis perpotongannya adalah ini. Bidang yang kanan dengan bidang yang di belakang akan berpotongan, garis perpotongannya adalah yang ini. Dan seterusnya, sehingga kita akan memiliki 4 garis perpotongan. Di mana 4 garis perpotongan itu akan saling sejajar. Kalau garis-garis perpotongannya itu saling sejajar, maka bidang-bidang tersebut terletak pada satu zona yang sama. Jadi 4 bidang ini terletak dalam satu zona yang sama. Dan zona itu memiliki sumbu, zone axis kalau kita lihat di sini, yaitu adalah sumbu garis yang melewati titik pusat kristal dan paralel dengan garis-garis perpotongan bidang tersebut. Itu yang disebut dengan sumbu zona. Nah, sumbu zona ini memiliki notasi juga yang biasanya dinyatakan dalam UVW seperti ini dan ditulis dalam tanda kurung siku. Dalam hal ini, sumbu zona ini yang berhimpit dengan sumbu C memiliki notasi dalam tanda kurung kurawal 001. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara menentukan sumbu zona? Caranya adalah dengan mengambil 2 bidang yang terletak dalam satu zona itu. Namun syaratnya adalah 2 bidang tersebut saling berpotongan. Sebagai contoh adalah
model kristal yang ini. Ya, jadi contoh sumbu zona yang dibentuk oleh bidang 110, 110 itu adalah yang ini, ya, dan 010, 010 itu adalah yang ini. Dua bidang ini terletak dalam satu zona yang sama. Zona yang mana? Zona yang dibentuk oleh prisma ini. Jadi bidang ada 8 bidang. 1, 2, 3, 4, dan yang kecil ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 8 bidang yang perpotongannya itu, garis-garis perpotongannya itu akan saling sejajar. Sehingga 8 bidang tersebut terletak pada satu zona yang sama. Nah, dalam menentukan sumbu zona, kita harus mengambil dua bidang yang saling berpotongan. Jangan dua bidang yang saling sejajar. Misalkan bidang yang depan dengan yang belakang, ini sejajar. Nah, itu tidak bisa. Kita harus mengambil dua bidang yang saling berpotongan. Dalam hal ini adalah 110, kemudian 010. Nah, caranya adalah dengan perkalian silang seperti ini. Jadi 110 itu kita tulis dua kali. 1, 1, 0. Kemudian kita tulis lagi 1, 1, 0. Kemudian yang kedua, bidang yang kedua adalah 010. Kita tulis dua kali. 0, 1, 0. Kemudian kita tulis lagi 0, 1, 0. Kemudian kita buang yang paling kiri dan kita buang yang paling kanan. Kemudian kita melakukan perkalian silang. Dalam hal ini adalah 1 dikalikan 0 dikurangi 1 dikalikan 0. Ya. Kemudian 0 dikalikan 0 dikurangi 0 dikalikan 1. Kemudian yang ketiga adalah 1 dikalikan 1 dikurangi 0 dikalikan 1. Jadi kalau kita lihat, ini kan 0. 0 dikurangi 0. Berarti posisi yang pertama adalah 0. Kemudian yang berikutnya 0, ini hasilnya 0. Kemudian ini juga hasilnya 0. 0 dikurangi 0, berarti 0 juga. Posisi yang kedua adalah 0. Nah, posisi yang ketiga, 1 kalikan 1 ketemu 1. Dikurangi 0 kali 1. 0. Jadi 1 dikurangi 0 menjadi 1. Sehingga posisi yang ketiga adalah 1. Dengan demikian, zona ini memiliki sumbu zona dengan simbol dalam kurung siku 001. Baik, sampai di situ materi tentang indeks Miller dan zona. Semoga khusus yang zona ini bisa dipahami dengan mudah. Apabila Anda masih belum paham, silahkan bisa diulang kembali sampai Anda bisa paham. Jika masih belum paham juga, kita masih memiliki sesi sinkron sesuai dengan jadwal kuliah. Kita akan bahas di situ nanti. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.